Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, dengan izin dan karunia Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kembali kita melanjutkan kajian kita di dalam kitab Riyadhus Shalihin, yang mana kita masih berada pada bab al-muraqabah dalam pembahasan salat, yaitu syarat sahnya salat, yang mana kita telah sampai pada pembahasan tentang niat, dan pertemuan yang lalu kita sudah singgung tentang niat ketika hendak melaksanakan salat. Dan sekarang insyaallah niatul imam wal i'timam, niatnya imam dan makmum, orang yang mengikuti imam. Berkata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, al-jama'atu tahtaju ila imamin wa ma'mumin aqalluha ithnani imamun wa ma'mumun. Sebuah jamaah itu membutuhkan imam dan makmum, minimal dua, satu sebagai imam dan satu sebagai makmum. Wa kullama kana aktsaru fa huwa ahabbu ila Allah. Dan manakala jamaah itu lebih banyak lagi, maka lebih dicintai lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi semakin banyak jamaahnya, maka semakin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala salat berjamaah itu. Wala budda min niyatil ma'mum wal i'timam, dan seorang makmum atau makmum dan imam harus mempunyai niat. Wa hadha syai'un muttafaqun alaih, yu'na idza dakhalta fi jama'atin fala budda an tanwi al-i'timam bi imamika alladhi dakhalta ma'ahu. Dan ini adalah sesuatu yang disepakati. Maksudnya, apabila memasuki jamaah, maka seorang makmum itu harus berniat dengan imamnya. Walakinna niyah
la tahtaju ila kabiri amal. Akan tetapi niat itu tidak membutuhkan amalan yang besar. Tidak susah. Lianna man ata ilal masjidi fa innahu nawa an ya'tamma. Karena orang yang datang ke masjid maka dia berniat untuk menjadi makmum. Kecuali memang imam rawatib di masjid itu. Wa man qala li syakhsin salli bi fa innahu qad nawa an yatamma. Apabila dia mengatakan kepada seseorang, jadilah engkau imam, maka dalam hal itu dia sudah meniatkan untuk menjadi makmum. Ammal imam faqad ikhtalafa al-ulama rahimahumullah. Adapun berkenaan dengan imam, maka para ulama rahimahumullah berselisih pendapat. Hal yajibu an yanwi an yakuna imaman aw la yajib? Apakah wajib baginya ia meniatkan untuk menjadi imam ataukah tidak wajib? Faqala ba'du ahli ilm, sebagian ulama berpendapat la budda an yanwi annahu al-imam. Jadi sebagian ulama berpendapat mesti seorang imam itu berniat untuk menjadi imam. Falau ja'a rajulani wa wajada rajulan yusalli wa nawiya an yakuna ar-rajul imaman lahuma fasaffa khalfahu wa huwa la yadri bihima faman qala innahu la budda lil imami an yanwi al imamah faqala inna salata ar-rajulaini la tasih wa dhalika li anna al imam lam yanwi al imamah. Apabila datang dua orang lalu dua orang tersebut menjadi makmum bagi orang yang salat itu. Jadi dia membuat saf di belakang orang tersebut. Sedangkan orang tersebut tidak tahu kalau ada orang yang ikut di belakangnya, kalau dia sebagai imam. Maka orang yang mengatakan atau yang berpendapat imam itu harus berniat menjadi imam, maka salat dua orang ini tidak sah. Kenapa? Li'annal imam lam yanwil imamah. Karena imam tersebut, orang yang ia tunjuk imam itu, orang yang dia ikuti itu tidak berniat untuk menjadi imam. Wa man qala innahu la yushtarat qala inna salata hadaini ar-rajulaini sahihah. Dan adapun orang yang berpendapat bahwasanya itu tidak disyaratkan, maka salat kedua orang tersebut sah. Fal awal huwa al-masyhur min madhhabil Imam Ahmad. Adapun pendapat yang pertama, ini yang dikenal dari madhab al-Imam Ahmad, madhab Imam Ahmad. Wathani huwa madhabul Imam Malik. Sedangkan yang kedua, pendapat yang kedua adalah madhab al-Imam Malik. Wastadalla bi anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam shalla dhata lailatin
fi Ramadhan wahdahu fadakhala unasun al-masjida fasallu khalfahu wan nabiy sallallahu alaihi wasallam kana awwalu ma dakhala as-salah lam yanwi an yakuna imaman. Jadi dalilnya adalah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pada suatu malam di bulan Ramadan beliau salat sendirian. Maka masuklah orang-orang. Mereka pun salat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tentunya tadi yang lebih dahulu masuk masjid adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak meniatkan untuk menjadi imam. Wastadallu kadzalika bi anna Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma bata 'inda an-nabi sallallahu alaihi wasallam dzata lailah falamma qama an-nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli min al-lail qama yusalli wahdahu faqama Ibnu Abbas fatawadda'a wa dakhala ma'ahu as-shalah. Demikian halnya juga berdalil bagi orang yang mengatakan sah meskipun imam itu tidak meniatkan menjadi imam adalah tentang berdalil dengan riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu bahwasanya pernah beliau menginap di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian pada malam hari Nabi sallallahu alaihi wasallam salat. Maka Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma segera berwudu. Lalu kemudian dia masuk mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salat bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walakin la syakka anna hadha الثاني ليس فيه دلالة لأن النبي صلى الله عليه وسلم نوى الإمامة لكن نواها في أثناء الصلاة ولا بأس بأن ينويها في أثناء الصلاة. Akan tetapi tidak diragukan bahwasannya yang kedua ini tidak ada dilalahnya karena Nabi sallallahu alaihi wasallam berniat untuk menjadi imam. Akan tetapi beliau meniatkannya di pertengahan salat. Dan hal ini tidak mengapa ia meniatkannya pada pertengahan salat. Ala kulli hal al-ihtiyatu fi hadhil mas'alah. Jadi bagaimanapun juga kita harus berhati-hati dalam masalah ini. Harus ada kehati-hatian dalam masalah ini. Naqul innahu idza jaa rajulani ila syakhsin yusalli falyunabbihahu ala annahu imamul lahuma. Apabila ada dua orang yang datang masuk ya, lalu kemudian hendak mengikuti seseorang yang salat sendirian, ingin menjadi makmum bagi orang yang salat sendirian itu, maka hendaklah dia mengingatkannya. Hendaklah dia memberikan mengingatkannya bahwasanya dia dijadikan sebagai imam. Fa in sakata faqad aqarrahuma
wa in rafadha wa asyara bi yadihi alla tusalliya khalfi fala yusalliya khalfahu. Apabila orang tersebut diam, ya, berarti orang tersebut setuju kedua orang itu menjadi makmumnya. Akan tetapi kalau orang itu menolak dan memberikan isyarat, ya, jangan engkau salat di belakang saya, maka tidak boleh kita salat di belakangnya. Maka kita tidak boleh salat di belakangnya. Hadza huwal ihtiyat al-aula. Inilah kehati-hatian yang lebih utama. Inilah yang langsung masuk ini. Kalau orang tersebut tidak mau jadi imam, tidak mau dijadikan imam, sudah, jangan dijadikan imam. Yang merasa berat tanggung jawabnya sebagai imam. Al-imamu dhamin wal muadzinu mu'taman. Imam itu sebagai penjamin dan muadzin itu adalah yang diserahi amanah. Thaniyan, yang kedua, hal yustaratu an tatasawa salatul imami ma'a salatil ma'mum fi jinsil masyru'iyyah. Jadi yang kedua, masalah yang kedua, apakah disyaratkan salatnya imam sama dengan salatnya makmum? Apakah mesti sama jenis salatnya? Bima'na hal yasihu an yusalli al-fariḍah khalfa man yusalli nafilah. Maksudnya, apakah sah orang yang salat wajib di belakang orang yang salat sunnah? Au an yusalli nafilah khalfa man yusalli al-fariḍah. Ataukah makmumnya salat sunnah dan imamnya salat wajib? Ammal insanu alladhi yusalli nafila khalfa man yusalli fariḍah fala ba'sa bihadza. Adapun seseorang yang salat sunnah di belakang orang yang salat wajib, maka ini tidak mengapa. Li'anna sunnata qad dallat ala dzalik. Karena hal itu ditunjukkan oleh sunnah. Fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam infatala min salatil fajri dzata yaumin fi masjidil Khaif bi Mina fawajada rajulaini lam yusalliya faqala ma mana'akuma an tusalliya fil qaum. Qala ya Rasulullah sallaina fi rihalina. Jadi suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat sunnah subuh. Pada suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat sunnah subuh di Masjid Al-Khaif di Mina, lalu kemudian mendapati dua orang yang belum melaksanakan salat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Ma mana'akuma an tusalliya fil qaum?" Apa yang menghalangimu engkau salat bersama dengan yang lain? Dengan orang-orang yang salat. Maka kedua orang tersebut mengatakan, "Ya Rasulullah, kami sudah salat." Yuhtamalu annahuma sallaya fi rihalihima lidhannihima annahuma la yudrikani salat al-jamaah. Jadi ada kemungkinan orang tersebut sudah salat di rumahnya, ya, dengan anggapan bahwasanya mereka tidak akan mendapati salat jamaah. Sudah bubar orang salat jamaah, jadi dia salat di rumahnya. Au li ghairi dzalika minal asbab, ataukah ada sebab yang lain.
Faqala in sallaituhuma fi rihalikuma thumma ataituma jama'ah fasalliya fa innaha lakuma nafilah. Apabila kalian sudah salat di rumah kalian, lalu kemudian kalian mendatangi jamaah, masih mendapati jamaah, maka salatlah engkau. Bergabunglah dengan jamaah itu, masuklah ke dalam jamaah itu. Kalaupun kamu sudah salat wajib, maka engkau mendapatkan sunnah, pahala salat sunnah. Fa innaha al-ula aw ats-tsaniyah. Yang pertama atau yang kedua. Fa innaha al-ula aw ats-tsaniyah. Ya. Jadi yang pertama atau yang kedua. Ats-tsaniyah, yang kedua. Li'anna al-ula hasalat biha al-fariḍah wa intahat wa bari'ati adz-zimmah. Karena yang pertama dia sudah mengerjakan salat wajib, maka dia sudah lepas tanggung jawab, lepas kewajiban. Idan idza kana al-ma'mum huwa alladhi yusalli an-nafilah wal imam huwa alladhi yusalli al-fariḍah fala ba'sa bidzalik kama dallat alaihi as-sunnah. Jadi apabila makmumnya itu salat sunnah dan imamnya itu salat wajib, maka ini tidak mengapa. Sebagaimana dalilnya tadi. Ammal aks, adapun sebaliknya. Idza kana al-imam yusalli an-nafila wal ma'mum yusalli al-fariḍah. Adapun sebaliknya, apabila imamnya itu salat sunnah dan makmumnya salat wajib, wa aqrabu mithalun lidzalik fi ayyami Ramadan idza dakhala al-insan wa qad fatathu salatul isya. Dan contoh yang mendekati hal itu adalah ketika di bulan Ramadan. Apabila seseorang itu datang ya di waktu isya, sementara ia belum melaksanakan salat isya. Orang sudah melaksanakan salat tarawih. Orang sudah melaksanakan salat tarawih. Fahal yadkhulu mahum bi niyatil isya aw yusalli al-fariḍah wahdahu thumma yusalli tarawih? Apakah dia masuk bersama dengan jamaah dengan niat melaksanakan salat isya, ataukah dia melaksanakan salat wajib sendirian kemudian dia salat tarawih? Hadza mahallu khilaf bainal ulama. Ini ada silang pendapat di kalangan para ulama. Jadi terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Faminhum man qala la yasih. Di antara ulama ada yang berpendapat tidak sah an yusalli al-fariḍah khalfan nafilah. Orang yang salat wajib di belakang orang yang salat sunnah. Di belakang imam yang salat sunnah. Li'anna al-fariḍata a'la wa la yumkin an takuna salatul ma'mumi a'la min salatil imam. Karena salat wajib itu lebih tinggi. Dan ya salat seorang makmum tidak boleh lebih tinggi daripada salatnya seorang imam. Wa minhum man qala bal yasih. Di antara ulama ada yang berpendapat sah. Bal yasih an yusalli al-fariḍah khalfan nafilah. Jadi sah saja orang yang salat wajib di belakang orang yang salat sunnah. Li'anna sunnata waradat bidzalika wa hiya anna Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu kana yusalli ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam salat al-isya.
Dalilnya adalah ya apa yang dilakukan oleh Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Bahwasanya beliau salat bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam salat Isya. Lalu kemudian ia pulang kembali ya kepada kaumnya. Lalu kemudian dia lagi salat dan dia yang jadi imam. Salat Isya lagi di waktu Isya dan dia lagi yang menjadi imam. Fahiya lahu nafilah wa lahum fardhah. Baginya sunnah ya, dan orang-orang yang salat di belakangnya adalah wajib. Walam yunkir alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengingkarinya. Fa in qala qailun la'alla an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam lam ya'lam. Kalau ada yang mengatakan boleh jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahuinya. Ini boleh jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahuinya. Fal jawab an dzalika an naqul, maka jawabannya kita katakan in kana qad alima faqad tammal istidlal. Apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengetahuinya, maka ya sempurnalah pendalilan. Lianna Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala an qad syukiya ila rasuli fi kaunihi yatulu salat al-isya. Karena Mu'adz bin Jabal diadukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau memanjangkan salat Isya. Fadh-dhahir anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ukhbira bi kulli qadiyatin wa bi kulli qissah. Jadi zahirnya bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disampaikan kepada beliau setiap peristiwa dan setiap kejadian. Jadi apa saja yang dialami oleh para sahabat disampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang mengganjal pada diri para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka sampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang mereka alami di luar mereka sampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi agama ini sudah sempurna. Wa idza qaddara anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam ya'lam anna Mu'adzan yusalli ma'ahu thumma yadhhabu ila qaumihi wa yusalli bihim fa inna rabbar rasul sallallahu alaihi wasallam qad alima wa huwa Allahu jalla wa ala la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Kalau memang ditakdirkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak tahu bahwasanya Mu'adz ya salat bersama dengan beliau, kemudian pulang lagi kembali ke kaumnya, lalu kemudian salat dengan mereka, maka sesungguhnya Rabb Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengetahuinya. Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya dan tidak ada satupun yang tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa taala baik di langit maupun di bumi. Wa idza kana Allah qad alima wa lam yunzil ala nabihi inkaran li hadzal amal dalla dzalika ala jawazi. Jadi apabila Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya dan Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan wahyu kepada nabinya untuk mengingkari sebagai pengingkaran terhadap perbuatan itu, maka hal ini menunjukkan bahwasanya perbuatan itu dibolehkan. Amalan itu dibolehkan. Lianna Allah la yuqirru ibadahu ala syai'in ghairu masyru' lahum itlaqan. Karena Allah Subhanahu wa taala tidaklah membiarkan hambanya melakukan sesuatu yang tidak disyariatkan secara mutlak.
Jadi orang yang melakukan yang menambah-nambah ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, menuduh bahwasanya secara tidak langsung menuduh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyembunyikan risalah. Idzan fas-sahih annahu yajuzu an yusalli insanu salatal fardhah khalfa man yusalli salatan nafilah. Jadi yang benar adalah boleh seseorang yang melaksanakan salat wajib di belakang imam yang melaksanakan salat sunnah. Adapun qiyas yang dijadikan sebagai istidlal, pendalilan yang melarang atau yang tidak membolehkan, ya, seseorang yang salat wajib di belakang, ya, salat orang yang salat sunnah, maka ini bertentangan dengan nas. Maka qiyas seperti ini adalah qiyas yang batil, rusak, la yu'tabar, tidak dianggap. Idzan idza ataita fi ayami Ramadan wan nas yusalluna salat at-tarawih wa lam tusalli al-isya fadkhul mahum bi niyyati salatil isya. Jadi apabila engkau di bulan Ramadan orang-orang sudah melaksanakan salat tarawih, sedang melaksanakan salat tarawih, dan engkau belum melaksanakan salat isya, maka masuklah bersama dengan mereka dengan niat salat isya. Thumma in kunta qad dakhalta fi awwali rak'ah fa idza sallama al-imamu fasalli rak'ataini litatimma al-arba. Jadi apabila engkau masuk pada awal rakaat, lalu kemudian rakaat kedua imam itu salam, maka salatlah engkau 2 rakaat untuk menyempurnakan 4 rakaat. Wa in kunta dakhalta fi tsaniyah fasalli. Apabila engkau masuk pada rakaat yang kedua, maka salatlah idza sallama al-imam 3 rakaat. Jadi tambahkanlah 3 rakaat. Li'annaka sallaita ma'al imam rakaat. Karena engkau salat bersama dengan imam 1 rakaat. Wa hadha mansusul Imam Ahmad ma'anna madhhabahu khilaf dzalik. Ini adalah nas-nas yang disebutkan oleh Al-Imam Ahmad meskipun madhab beliau bertentangan dengannya. Lakin mansusul ladzi nassa alaihi syakhsiyan anna hadza jaiz. Adapun nas-nas yang beliau, ya, nukilkan, ya, itu adalah kepribadian beliau, dan hal ini, ya, jaiz, boleh. Idzan talakhasil an. Jadi, ya, kesimpulannya sekarang, man shalla fardhah khalfa fardhah fajaiz. Siapa yang salat wajib di belakang orang yang salat wajib, maka boleh. Fardhah khalfa nafilah fiha khilaf. Salat wajib di belakang salat sunnah terjadi silang pendapat di kalangan para ulama. Nafilah khalfa fardhah jaizah qaulan wahidan. Ya. Salat sunnah di belakang orang yang salat wajib boleh, satu pendapat. Al-mas'alatu tsalitsah, masalah yang ketiga. Fi jinsis salah, berkenaan tentang jenis salat. Hal yustaratu an tattafiqa salatul imam wal ma'mum fi naw'is salah ay dhuhr ma'a dhuhr wa asar ma'a asar am la? Apakah disyaratkan salatnya imam dan salatnya makmum itu harus sama jenisnya? Seumpamanya
zuhur dengan zuhur, asar dengan asar, ataukah tidak mesti? Fi hadza aidan khilafun. Dalam hal ini juga terdapat silang pendapat di kalangan para ulama. Faminal ulama'i man qala yajibu an tattafiqa as-salatani fayusalli adh-dhuhra khalfa man yusalli adh-dhuhr. Di antara para ulama ada yang berpendapat bahwasanya kedua salat itu harus sama. Seumpamanya salat zuhur, maka dia harus menjadi makmum di belakang orang yang salat zuhur. Dan salat asar di belakang orang yang sedang salat asar. Wa yusallil maghrib khalfa man yusallil maghrib. Salat maghrib di belakang orang yang salat maghrib. Wa hakadha. Dan demikianlah. Lianna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innama ju'ilal imamu liyutamma bih. Imam itu diangkat untuk diikuti. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Jadi ini dalil yang berpendapat bahwasanya salatnya makmum dan salatnya imam harus sama. Kemudian di antara para ulama ada yang berpendapat la yushtaratu fayajuzu an tusalli al-'asra khalfa man yusalli adh-dhuhr aw adh-dhuhra khalfa man yusalli al-'asr. Jadi antara para ulama ada yang berpendapat tidak disyaratkan, maka boleh ia salat asar di belakang orang yang salat zuhur, ataukah salat zuhur di belakang orang yang salat asar, ataukah salat asar di belakang orang yang salat isya. Li'anna al-i'timam fi hadhihi al-hal la yasta'thir. Wa idza jaza an yusalli al-fariidah khalfa an-nafilah ma ikhtilafil hukmi fakadzalika ikhtilaful ismi la yadur. Jadi karena bermakmum dalam kondisi seperti ini tidak pengaruh. Apabila orang yang salat wajib itu boleh di belakang orang yang salat sunnah dalam perbedaan hukum, maka demikian halnya juga boleh ia salat zuhur di belakang orang yang salat asar seumpamanya. Kalau tadi perbedaan hukum ada wajib dan sunnah, itu boleh orang yang salat wajib di belakang salat sunnah, orang yang salat sunnah di belakang orang yang salat wajib, maka lebih-lebih dibolehkan. Ini sama-sama wajib. Sama-sama wajib. Betul? Hah? Fa'idha qala insanun kaifa yusalli adh-dhuhr khalfa man yusalli al-isya. Apabila ada yang mengatakan bagaimana seseorang itu salat zuhur di belakang orang yang salat isya. Hadarta li salatil isya'i ba'da an adhina wa lamma uqimatis salat tadhakkarta annaka sallaita adh-dhuhr bighairi wudu. Jadi contohnya ada satu kejadian seumpamanya datang untuk melaksanakan salat isya. Pada saat diqamat teringat, tadi saya salat zuhur lupa berwudu atau tidak wudu. Naqul lahu, maka kita katakan kepada orang itu, udkhul ma'al imam wa shalli zuhur. Ikutilah imam, salatlah engkau bersama dengan imam, masuklah engkau bersama dengan imam,
dan engkau salat zuhur. Anta niyatuka zuhur wal imam niyatuhul isya. Niatmu melaksanakan salat zuhur, sedangkan imam niatnya melaksanakan salat isya. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sungguhnya tiap-tiap amalan itu bergantung pada niatnya, ya, dan setiap orang mendapatkan apa yang ia niatkan. Wa amma qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, adapun sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna ma ju'ila al-imamu liyutamma bih fala takhtalifu alaihi. Imam itu diangkat untuk diikuti, maka janganlah engkau menyelisihinya. Falaisa ma'nahu fala takhtalifu alaihi fin niyah. Maknanya bukan berarti jangan engkau menyelisihinya dalam niat. Li'annahu fassala, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, merinci. Fa idza kabbara fakabbiru. Apabila imam itu sudah selesai bertakbir, maka bertakbirlah. Wa idza sajada fasjudu. Apabila imam itu sudah sujud, maka sujudlah. Jangan imam belum turun sudah turun duluan. Ya, ataukah sudah apa tak memang nih? Oh, ini turun. Sudah ya siap-siap memang mau turun. Ada berapa masjid begitu? Belum imamnya turun, ya mau sujud sudah ya sedia-sedia. Seperti orang mau lomba lari. Ya, belum saat begini 1, 2, 3 sudah ini. Ya. Ini mau lomba lari dengan imam. Wa idza rafa'a farfa'u. Apabila imam itu sudah berdiri, sudah bangkit, maka bangkitlah. Itu maksudnya, ya, ju'ilal imam liyutamma bih. Jadi nanti selesai imam itu bertakbir, baru bertakbir juga. Jangan bersamaan dengan imam. Imam juga mau takbir juga mi. Atau imam rukuk ya dua turun juga mi. Nanti selesai. Jadi itu maksud daripada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ju'ilal imam liyutamma bih. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskannya. Itabi'uhu wa la tasbiquhu. Ikuti, jangan mendahului. Ya. Wa kalamur Rasul sallallahu alaihi wasallam yufassiru ba'daha ba'dha. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan ya yang lainnya. Baik. Kita cukupkan sampai di sini, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.